Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di segmen video kali ini, kami berkunjung ke salah satu breeder dan juga sang legenda ikan mas koki Bali yang masih eksis memelihara koki Bali dari tahun 70-an hingga sekarang dan diteruskan oleh putra beliau. Beliau berlokasi di Jalan Sutomo, Gang 1, Nomor 6, Pemecutan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kali ini kami akan berbincang santai dengan beliau dan putra dari beliau tentang sejarah awal beliau memelihara ikan mas koki Bali dari tahun 70-an silam dan pembahasan menarik lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video utama, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dalam berbagi informasi dan edukasi seputar ikan mas koki Bali dengan cara klik tombol like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi dan edukasi menarik tentang ikan mas koki Bali dari channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe di channel Koki in Bali, terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak keseruan kami kali ini. Let's check this out. Teman-teman, hari ini kita punya narasumber yang spesial karena beliau termasuk penghobi ikan mas koki ini dari tahun berapa Pak ya? Dari tahun 75. Dari tahun 75. Bisa dibayangkan seberapa panjang waktu ikan ini pernah berjaya pada saat ini Pak ya. Bisa diperkenalkan sedikit namanya Pak ya? Om Swastiastu Rahajang Sore. Nama saya Wayan Wianto, panggilan sehari-hari saya Pak Yan Negro. Nah, Pak Yan Negro ini termasuk seorang yang lumayan dikenal di kawasan Grenceng Pak Wayan ya, Menjar Grenceng di Denpasar. Pak Wayan juga punya usaha lawar Pak Yan Negro. Nanti bisa dicek di seputaran di jalan apa namanya? Jalan Dr. Sutomo, Gang 1 Nomor 6. Nah, bisa dilihat sekalian makan ke sini, lawarnya Pak Wayan juga enak sekali. Nah, Pak Wayan, kembali lagi nih ke histori atau cerita tentang ikan koki Bali niki. Kayak dulu pada saat tahun nike Pak Wayan dapat ikannya di mana dan gimana sih bentuk ikan yang dulu nih Pak? Ya. Dulu waktu itu saya cuman iseng-iseng aja, saya minta sama ada orang pegawai dari orangnya Gajah Mada, Toko Surya namanya, itu yang pelihara ikan mas koki Bali. Saya minta dikasihlah 5 kecil-kecil, saya pelihara ya. Saya pelihara ternyata bagus. Ya, di sana bentuk-bentuk itu dari saya tahu ya bagus lah, matanya keluar stabil, ekornya panjang, dayung kepesnya itu bagus gitu. Seperti penyu. Jadi penyu ya. Itu pakamnya itu istilahnya dia ngotak, ndak lonyong gini gitu. Ngotak matanya keluar gitu. Itu artinya kenapa ikan ini bisa dibilang bersirip dayung seperti penyu, karena memang umur ikan ini panjang-panjang ya. Dan yang kita ketahui sendiri teman-teman, jadi ikan koki Bali ini memiliki sirip yang panjang ya. Nah, untuk pakan dulu bagaimana sih cara perawatan ikan ini Pak ya? Dulu itu tidak mengenal dengannya istilahnya akuarium telaga, cuman dia pakai pane, namanya apa namanya itu pasu. jeding dari tanah liat itu ada, tidak pakai keciran, cuman ditaruh di sana. Keciran itu maksudnya aerator teman. Ya, kecil aerator atau pancoran. Kalau dulu kan tidak ada aerator, tidak tahu keciran, pakai botol ya. Kita nuang-nuangin. Kalau saya tidak pakai gitu, saya biasa aja, sama saya taruh di jeding. Cuma jeding air ikan. Yang penting airnya itu air sumur. Air sumur gitu. Sebab air pump itu kan mengandung apa istilahnya sekarang saya tidak tahu itu. Itu aja sampai jeding itu berlumut di sana dah, itu dapat oksigen.
Tapi jangan lupa saya pakai ganggang gitu. Pakai ganggang. Ganggang ditaruh satu untuk makanannya dia, di samping itu yang tumbuh itu kan mengeluarkan oksigen dia siang hari. Ya, siang hari itu aja. Cuman makanannya itu saya buat dari tepung terigu sama telur bebek kan ditambah udang saya ulet itu. Habis diadonin, saya diadonin sampai kayak jajan bikin roti itu. Habis itu saya bentuk bulat, saya kukus lalu dijemur. Udah 3 hari sudah saya pakai makanan krek. Makanan krek. Jadi Pak Wayan dulu pada saat memelihara ikan koki Bali niki, ceritanya ada koki Bali niki seperti pun Pak ya. Kalau pada cerita-cerita dari kakek, dari leluhurnya Pak Wayan. Ya, dulu saya pelihara itu belum juga tahu waktu itu 75 itu saya minta anaknya itu belum, setelah lama-lama tahun 80 baru saya ada orang tua cerita orang ini ikan ini bersejarah, ada kaitannya dengan Raja Bali Srijaya Pangus ngambil putri dari Cina, Kang Cingwi itu. Ya, makanya ya tuh di Pura Balingkang tuh dibikinin pelingih gitu. Itu sejarahnya. Kedatangan putri Kang Cingwi ini ke Bali juga banyak hal-hal yang ditinggalkan di Bali. Yang contoh seperti keramik, banyaknya ada keramik di pura-pura kuno, adanya pohon leci di puri-puri yang ada di Bali, dan termasuk anjing kintamani juga. Nah, tidak lupa juga ikan ini makanya ikan mas koki Bali ini sebenarnya ini ikan raja, peliharaan raja pada saat itu gitu. Karena letak ikan ini ya di puri-puri atau di kerajaan. Nah, yang sempat dengar juga kalau di Denpasar pada saat ada upacara adat untuk anak kecil pas 3 otonnya nyari di pane itu yang ngogobe gitu. Itu kan ikannya itu katanya dulu, sekarang asal ikan aja ditaruh boleh dah gitu. Boleh, dulu sebenarnya ikan mas. Jadi adanya ikan mas niki untuk orang Bali yang ada di Denpasar dulunya sangat bermanfaat Pak. Artinya ada gunanya ketika ada upacara adat. Diadakannya upacara 3 bulan biasanya. 3 bulan ada istilah gogogoan atau menangkap ikan di dalam pane. Di dalam pane aja yang dibilang ya. Saya bilang gitu aja saya dulu tuh, itu yang saya tahu kan gitu. Itu kan cerita biar saya tidak salah kan gitu. Artinya cerita. Ini adalah sebuah kepercayaan pada zaman dahulu yang diceritakan oleh orang tua. Dari yang Pak Wayan kenal, Pak Wayan menceritakan ke anaknya dan sebagainya. Nah, untuk saat niki ikan di sini dirawat oleh anak Pak Wayan ya? Ya, anak. Samping itu saya dapat waktu, saya juga yang ikut yang rawat amanah yang bagus Pak. Ini dipelihara karena saya fokus di jualan nasi lawar ya dulu. Kebetulan hari ini saya sedikit mengganggu teman-teman, artinya saya menginginkan cerita dari Pak Wayan bagaimana bentuk ikan yang Pak Wayan suka. Kalau pakem ya dibilang pakem, maaf ini ya saya tidak berani cerita. Kalau orang bertanya, maka itu biar ya prinsip saya biar banyak orang dulu melestarikan. Nah, itu pentingnya benar. Ikut ya, kalau kita ini yang gini sebenarnya don dia itu tujuan saya itu kalau sudah orang banyak memelihara ikan mas koki Bali, senang dah saya. Saya juga sekarang tanya yang mana yang sebetulnya yang dicari. Betul. Gitu. Nah, kalau yang Pak Wayan suka seperti gimana? Ya istilahnya bodinya itu bulat ya, bola bukan bulat benar kan, lonjong itu ndak ngotak ya, gini agak sedikit ngotak, matanya keluar, ya badan itu ekornya itu kan biar 2 kali badannya. Nah, ikan mas koki Bali itu paling besar itu jempol kaki pada saat itu. Itu yang digitukan. Nah, itu udah ekor. Kalau bilang dulu tuh kayak kupu-kupu, sekarang butterfly
butterfly, biar dia ngawang. Nggak, dia itu ada ekornya panjang, dia kalau renangnya lupus dia. Ya. Itu kurang bagus. Kurang Pak Wayan sukai. Ya, biar jadi gini. yang dimaksud butterfly oleh Pak Wayan sendiri adalah karena keindahan ikan ini menyerupai kupu-kupu. Jadi ya untuk saat ini kita ada ikan jenis ikan mas koki butterfly totally different atau berbeda dengan ikan koki Bali yang dimaksud oleh Pak Wayan. Jadi koki Bali dan ikan mas koki butterfly yang ada untuk saat ini memiliki bentuk ekor yang dominan berbeda. Nah, kalau Pak Wayan Nike itu kan dari segi bentuk dan ukuran Nike, apa kemungkinan ikan yang sekarang agak besar, apa faktor pakan atau pemeliharaan, Pak ya? Ini dah saya kurang mendalami. Yang saya tahu kurang tahu saya. Yang saya tahu itu katanya kasih makanan ini, makanan lele, makanan apa-apa. Saya tidak tahu itu, mungkin itu penyebabnya, Pak Wayan ya. Penyebabnya, tapi saya tidak berani menyalahkan. Iya, betul. Kesenangan orang-orang itu kan berbeda-beda. Yang penting dia memelihara dulu. Iya, menurut yang itu efisiensi, Pak Wayan. Ya. Jadi ketika mereka ada kegiatan sibuk, kemungkinan lebih gampang memberikan pakan instan, Pak. Ya, instan ya. Sebenarnya yang dulu itu ya, kalau saya itu makannya itu ya tepung terigu sama telur bebek sama kasih udang sedikit biar ada amisnya. Zaman dulu tuh kan enggak mengenal dia makanan. Sekarang tepung aja diulet-ulet dilempar. Buktinya sekarang masih hidup. Kan jamuran, jarang sakit. Tanpa ada jamuran apa gitu. Nah, jadi yang cerita yang diceritakan oleh Pak Wayan adalah bagaimana ikan ini mampu bertahan dari tahun sekian hingga saat ini, bahkan lebih, Pak Wayan, ya, dari Pak Wayan kenal pada saat itu ya. Sampai bertahan di seperti sekarang. Yang terkenal ikan ini bisa dibilang kuat, ikan mas koki yang kuat tanpa aerasi. Nah, suksema niki Pak Wayan, waktunya sudah mengganggu. Nah, teman-teman, di sebelah kita adalah putra dari Pak Wayan Negro atau Pak Wayan Negro, bahasa panggilan ngetrennya ya, dengan Bli Hendra. Ya. Bisa dikenalin sedikit Bli Hendra, jadi teman-teman biar tahu siapa sih sosok yang ganteng sebelah niki. Satu, Tiang Hendra dari Gerenceng. Ya, Hendra terkenal di Gerenceng juga memiliki koleksi ikan-ikan yang menurut saya juga pribadi ikannya bagus-bagus, teman-teman. Nah, Hendra, di depan kita kan ikan-ikannya Hendra dan Bapak. Bisa dijelasin kan sedikit gimana cara pemberian pakannya untuk ikan-ikan di sini? Kalau pemberian pakannya, saya memakaikan pakan kerik yang dikasih tahu sama bapak saya dulu. Itu aja, tidak pakai makanan yang lain. Ya. Cuma sistem pemeliharaan aja sudah sedikit modern ya, kayak Hendra ya. Jadi sudah menggunakan filtrasi, Hendra. Ya. Fungsinya selain untuk bagus dilihat, juga teman-teman, filtrasi juga mempermudah kita untuk merawat air ya, Hendra ya. Nah, untuk ikan di sini yang paling dewasa sekitar umur berapa, Hendra? Yang dewasa di sini 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun, Hendra ya. Ya. Jadi untuk perkembangannya, artinya pemijahannya Hendra lakukan setiap berapa lama sekali? Kalau pemijahannya itu saya asal dia kejar-kejaran, yang mana kejar-kejaran itu saya angkat. Ya, kalau saya pengen ikan yang A sama yang B, saya support dulu dengan jentik biar dia birahi. Pakan hidupnya? Ya, pakan hidup. Nah, setelah nikah baru di media kawinnya di mana, Hendra? Media kawinnya nikah di jeding. Sama isi ganggang yang pakai. Tetap dengan menggunakan jeding ya, atau gerabah ya, Hendra. Ya. Jadi ikan-ikan di sini bisa dilihat, teman-teman, ekornya yang sudah hampir 2 kali lipat dari badannya. Ya, untuk pakan juga masih menggunakan pakan tradisional. Nah, untuk pensortiran, siapa yang nyortir ikannya di sini? Untuk pensortiran itu saya serahkan ke Bapak sih. Bapak ya. Bapak ya, karena saya dulu mau belajar ikan tuh
Dari bapak sih. Dulu saya ingat saya waktu kecil itu diajak oleh bapak lomba koki Bali di Tiara Dewata. 2000 berapa kan nih ke habis itu loncat ke Jagat Nato. Jagat Nato nih masih wali kotanya Puspoyogo. Pak Puspoyogo. Ya, Pak Puspoyogo. Nah, pada saat itu sudah ada lomba-lomba juga di Koki Sudah Bali, ya. Kalau ada lomba anggrek dulu pasti ada lomba koki Bali. Iya. Dan saya juga ingat teman-teman dulu waktu tiang masih nari sih dulu sih saya penari teman-teman, sekarang sih memang nggak penari. Jadi ketika saya SD kalau nggak salah nari di Lumintang, di lapangan Lumintang, di sana ada satu stand yang jual anakan ikan koki Bali. Nah, di sana saya dulu pertama kali kenal ikan ini. Nah, teman-teman bisa dilihat gimana konsistensi dari Bapak ke Hendra, dan Hendra mudah-mudahan akan mendesan ke anak nanti ke depannya. Nah, untuk ikan di sini Hendra, biasanya kalau ada teman-teman pemula yang ingin mencari bibitan untuk di gitu, apa bisa di open Hendra? Untuk pembibitan Artinya ada yang teman-teman yang ingin mencari ikan dari Hendra, apa Hendra buka untuk di WA? Untuk kalau teman di Gerenceng ini saya ibahkan ke Diibahkan, ya, kalau saya pemula. ibahkan biar dia greget, oh ini koki Bali, saya kasih dia 5, teman yang lagi 1 5 gitu. Kalau seputaran Gerenceng. Ya. Jadi teman-teman yang lain Hendra juga membuka untuk ada yang pengen ikan dari Hendra, ya nanti akan kita cantumin kontak dari Hendra langsung, dan Facebook, Instagram juga Hendra. Nah, teman-teman, terima kasih telah mensupport channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa membuatkan video-video inspirasi lainnya tentang masih di seputaran tentang ikan koki Bali. Terima kasih Hendra. Semua Salam koki Bali.